Alhamdulillah, alhamdulillah lil-tawli wal-ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Muhajirin Kementerian ESDM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara harapan terbesar orang tua terhadap anaknya adalah kesolehan. Kesolehan seorang anak selain membanggakan dan membahagiakan orang tua juga akan menjadi ladang amal yang pahalanya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun orang tua tersebut sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal dunia, inqata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus. Terputus pertama dengan kematian sehingga ia tidak bisa lagi beramal. Kedua, terputus karena seluruh pahala dari amal-amal yang ia lakukan saat hidup di dunia telah tercatat, tetapi pahala-pahala tersebut tidak mengalir saat ia meninggal dunia illa min salas, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun pelakunya atau orang tua tersebut sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu, wakaf. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang baik, yang soleh, yang selalu dan terus-menerus mendoakan orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki atau meninggalkan anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah akidahnya. Khawatir tidak memiliki anak keturunan yang mampu meneruskan kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan mereka. Kita lihat misalnya bagaimana Abul Anbiya Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh, yang baik. Di satu sisi istri beliau Sayyidah Sarah didiagnosa sulit memiliki anak, tetapi beliau tidak berhenti memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang termasuk orang-orang baik. Dikabulkan doa beliau, direkam doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Meskipun istrinya didiagnosa sulit memiliki anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dikabulkan lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Dari istri keduanya Sayyidah Hajar lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dari 2 putranya ini lahir para nabi, lahir para ulama, lahir orang-orang soleh, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria
alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik. Di satu sisi istri beliau akhir, didiagnosa tidak bisa memiliki anak, mandul. Tetapi beliau tidak putus asa memohon agar diberikan anak keturunan yang baik. Direkam doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya mandul. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria. Direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bil ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Begitupun ibadur Rahman, tak henti-hentinya mereka memohon agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan atau memperoleh anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah, kata para ulama, yang harus diperhatikan adalah pendidikan. Kedua, lingkungan. Ketiga, pergaulan. Keempat, asupan makanan yang baik dan halal. Kelima, tentu saja doa orang tua, karena doa mereka untuk anaknya mustajab, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, kata mereka, adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Kalau anak keturunan ingin baik, ingin soleh, maka orang tuanya lebih dahulu harus baik, harus soleh. Kalau anak keturunan ingin menjadi penghafal Al-Quran, hafizul Quran misalnya, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal ia senang dengan Al-Quran, mau hadir di majlis-majlis Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Kalau anak keturunan ingin faham ilmu agama, meskipun orang tuanya tidak faham ilmu agama, minimal senang dengan ilmu agama, mau hadir di majlis-majlis ilmu, menghormati orang yang diberikan kefahaman dalam ilmu agama, dipondokkan, dipesantrenkan, di pesantren-pesantren yang memang fokus tafaqquh fiddin. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya akan berpengaruh pada kesolehan seorang anak dan seluruh keturunannya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah milik dua anak yatim yang mau roboh. Kemudian beliau tegakkan rumah tersebut. Kenapa ditegakkan? Karena di dalam rumah tersebut ada kanzun, ada harta melimpah milik dua anak yatim ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta ini masih dijaga melalui Nabi Khidir? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah. Karena dulu buyutnya, datuknya orang baik, orang soleh, orang yang gemar melakukan ketaatan. Kata para ulama tafsir, dari dua anak yatim ini,
sampai buyutnya 7 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 8 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu Allah Subhanahu wa taala masih menjaga harta 2 anak yatim ini karena datuknya dulu, buyutnya dulu orang baik, orang soleh. Karena itu para ulama dulu, orang-orang soleh dahulu, apabila mereka melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ketaatan, mereka niatkan kebaikan-kebaikan mereka itu untuk kebaikan kesolehan anak-anak keturunannya, sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib, seorang kibarut tabi'in, pembesar ulama tabi'in. Selepas sholat sunnah, beliau memanggil anaknya, "Ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, kemarilah," kata beliau, "la azidanna fi salati min ajlik." Aku ini memperbanyak sholat sunnah, aku ini memperbanyak qiyamul lail, aku ini memperbanyak hadir di majlis-majlis ilmu, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, memperbanyak melakukan beragam ketaatan. Min ajlik, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu. Rajaan an uhfadha fik, aku berharap dengan semangatnya aku ibadah, aku berharap dengan semangatnya aku mengabdi berkhidmah, engkau dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucumu diberikan atau dijadikan soleh dan solihah, keluargamu dijadikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka wajar anak keturunan daripada Sa'id Ibnul Musayyib banyak yang menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, para ulama. Kenapa? Beliau sendiri datuknya orang baik, orang soleh. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya menjadikan anak keturunannya baik dan soleh, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, "Innallaha la yahfazu birrajulis salih." Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang soleh, sebab orang tua yang baik, yang gemar melakukan ketaatan. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya terus keturunannya sampai bawah. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang soleh satu, yang baik satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ibadah, semangatnya kita tilawah, sedekah, dan beragam ketaatan, kita berharap kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita, masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.